Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Bersama Mesias. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Tapi sebelumnya saya ingin menawarkan kepada saudara buku yang baru kami terbitkan. Ini yang paling baru. Ini sejarah gereja. Ini nanti bukunya ada 4 seri, tebal-tebal tuh. Ini seri pertama, ini adalah pembentukan dan perjuangan dari gereja ortodoks, mulai dari lahirnya gereja tahun 33 sampai tahun 200 Masehi. Ini ada di sini ya, saudara tidak akan menyesal kalau membeli buku ini, karena akan membuka wawasan saudara lebih luas tentang sejarah gereja. Yang kedua, ini yang dulu pernah saya tawarkan juga. Ini adalah garis waktu sejarah gereja timur, mulai dari abad-abad menjelang datangnya Kristus sampai datangnya Kristus, sampai ini berakhir tahun 1025. Ini tahun 1025. Ini untuk menepis anggapan bahwa gereja ortodoks baru muncul abad ke-5. Bukan, gereja ortodoks itu gereja awal dari zaman awal. Ini buktinya. Dan orang menanya, mana literasinya? Ini literasinya. Yang menanyakan literasinya, ya saya harap mau membaca dan melihat buku ini dengan data-datanya ya. Juga saya himbau saudara untuk membeli ini buku 1C Wahyu khusus di zaman Raja Daud, Raja Israel dan para nabi. Jadi ini nubuat-nubuat sejak zaman Raja Daud sampai nabi-nabi yang lain. Saya membahas secara rinci tentang nubuat, tentang penyaliban Kristus di dalam Mazmur 22, di dalam Yesaya 53, dan sehingga saudara dapat melihat kesinambungan ajaran antara perjanjian lama dan perjanjian baru dari kacamata kristologis. Ya, baik. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari pemuda kita dari Kalimantan, Danias Telaumbanua. Pertanyaan ini sudah lama tapi baru dapat saya jawab sekarang. Salam Romaji, salam kasih dalam Kristus. Shalom, salam kasih dalam Kristus juga. Izin bertanya Romo terkait ayat-ayat ini. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat ini menekankan iblis tidak ingin Yesus disalib melalui Petrus. Tetapi ayat lain, iblis merasuk Yudas agar menjual Yesus untuk disalib. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Manakah sebenarnya rencana iblis? Yesus disalib atau agar tidak disalib? Terima kasih, Mo. Doa saya agar Romaji panjang umur sampai kebenaran gereja ortodoks semakin meluas. Terima kasih anakku. Pertanyaanmu ini pertanyaan yang menarik. Pribadi Petrus dan pribadi Yudas itu pribadi yang sangat berbeda. Kelihatannya Yudas dari awal ketika dipanggil Yesus pun, dia datang mengikut Yesus bukan dengan
hati yang penuh cinta kepada Kristus. Dia mempunyai tujuan lain. Tujuan apa? Mungkin karena dia percaya Yesus sebagai Mesias. Dan dalam kacamata Yahudi, Mesias itu seorang raja. Oleh karena itu ketika Yesus mulai populer, orang Yahudi datang ingin menjadikan dia raja. Dan bahkan ketika dia ditangkap dan dituduh di hadapan Pilatus, dia dituduh mengaku sebagai raja, sehingga dituduh memberontak. Coba kita baca di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ya, terus? Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Berarti Yesus tidak ingin jadi itu, raja seperti itu. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Kerajaanku bukan dari dunia ini. Terus? Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Ya. Jadi di sini antara harapan orang Yahudi tentang Mesias sebagai raja itu dengan realita apa yang diberitakan Yesus tentang sifat kerajaannya, itu dua hal yang berbeda. Berarti ketika Yudas pun mengakui Yesus sebagai Mesias, pikirannya adalah masih pikiran ajaran Yahudi pada zaman itu. Mungkin akan menjadi raja yang penuh kekayaan. Apalagi akhirnya dia diserai sebagai bendahara dari rombongan Yesus. Ya mungkin dia akan mengharapkan untuk mendapatkan uang yang banyak. Menjadi koruptor, dan nyatanya rombongannya masih kecil saja dia sudah korupsi. Coba kita cari Yohanes pasal yang ke-12 ayat 6. Yohanes 12 ayat 4-6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya tak? Dia seorang koruptor, dia mencuri. Jadi hatinya tidak ada pertobatan. Ketika mengikut Yesus pun, dia mengikut dengan tujuan yang salah. Dan hal itu sudah diketahui oleh Yesus dan diingatkan berulang-ulang oleh Yesus dengan harapan Yudas untuk bertobat. Coba kita baca. Kita baca pada awal-awalnya di dalam Yohanes 6 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Ya. Seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksud adalah Yudas Iskariot. Jadi dari awal hatinya itu sudah hati tidak murni, hatinya dipenuhi keserakahan, hatinya dipenuhi dengan keduniawian, dan hatinya itu dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, dia membiarkan keserakahan dalam hatinya itu berkuasa sedemikian rupa, sehingga iblis mempunyai pijakan melalui hawa nafsu yang ada dalam dirinya itu. Karena iblis masuk ke dalam kita, kalau kita izinkan melalui hawa nafsu yang bekerja di dalam diri kita. Coba kita baca dalam hal kemarahan. Kita baca dari Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. ya berarti ada marah yang bisa membuat dosa, ada marah yang tidak berbuat dosa. Contohnya apa? Nah, kalau kita marahi anak kita main api dalam kamar di dalam rumah sehingga membakar tirai rumah atau membakar apa, membahayakan, dimarahi sama orang tuanya, ya dia nggak berdosa marah seperti itu. Tapi marah yang menimbulkan dendam dan tersimpan terus-menerus dalam hati, marah ini yang berdosa. Makanya dikatakan, Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, berarti pada waktu marah harus sebelum matahari terbenam harus hilang marah itu. Berarti tidak boleh disimpan sampai tidur. Disimpan sampai esok pagi. Disimpan sampai besok paginya lagi dan seterusnya. Itu dendam dan itulah marah yang berdosa. Dan marah yang berdosa ini dilanjutkan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, bahasa aslinya, janganlah beri tempat kepada iblis. Jadi ketika ada dosa, kita biarkan bercokol dalam hati kita. Entah itu dosa kemarahan, atau dosa keserakahan, atau dosa apapun. Kalau kita biarkan untuk bercengkerama di dalam hati kita dan mencengkeram perasaan kita, di situ menjadi tempatnya iblis. Coba saya baca Efesus 4 ayat 3 ayat 26 ya. 6. Orgiseste, marahlah, kemi amartanete, tetapi jangan berdosa, jangan kalian berdosa. O ilios mi epidieto epi parorgismo imun. Jangan sampai marahmu tetap ada sebelum matahari terbenam. Mide, jangan pula zizote topon, memberikan tempat to diavolo, bagi iblis. Jadi ketika hawa nafsu dosa itu dibiarkan bercokol dalam hati, itulah menjadi tempatnya iblis. Dan kelihatannya Yudas kira Iskariot itu membiarkan hawa nafsu keserakahan berada dalam hatinya sejak awal dia ikut Yesus tanpa pernah bertobat. Sehingga Yesus mengatakan, satu di antara kamu adalah iblis. Dan selama 3 tahun dia mengikuti sang guru ini, dia mendengar ajarannya ini dan itu, tetapi tidak masuk di hatinya. Sehingga ketika terakhir dia mengetahui bahwa gurunya ini ternyata tidak akan menjadi Mesias, ya mungkin dia pikir, daripada aku tidak mendapatkan apa-apa, aku rugi, lebih baik aku jual aja. Itu. Dan itu pikiran yang diilhamkan oleh iblis. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Iblis telah membisikkan rencana. Dan Yesus tahu itu. Diingatkan. Pertama diingatkan, salah satu di antara kamu adalah iblis. Seharusnya dia sadar itu saya. Tapi dia nggak peduli. Sampai akhirnya yang terakhir ini, diingatkan pula. Yohanes 13 ayat 26-27. Jawab Yesus, dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Terus? Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Dia malah kerasukan. Jadi selama ini bukan merupakan suatu pencobaan, tetapi dia menyerahkan kehendaknya dan pikirannya kepada kendalinya iblis. Ini kasusnya Yudas Iskariot ini. Itulah sebabnya dia akhirnya menyerahkan gurunya. Ya. Apa kehendak iblis terhadap Yesus kalau gitu? Kehendak iblis ya tetap ingin menghancurkan Yesus. Hanya melalui 2 orang yang berbeda, yang mempunyai karakter yang berbeda. Karakter yang satu, karakternya Yudas Iskariot, yang membiarkan iblis menguasai dirinya melalui hawa nafsu keserakahan yang ada dalam dirinya. Beda dengan Petrus. Kalau Petrus itu bukan dikendalikan oleh iblis, dia dicobai. Karena hatinya tidak pernah hati jahat dan tidak pernah dihardik oleh Yesus. Kamu adalah iblis, enggak. Dia waktu mendapat pencobaan dari iblis. Dan iblis mencoba untuk menggunakan Petrus
supaya rencana Yesus untuk mati itu jangan sampai terjadi, agar karya keselamatannya, karya penebusan itu tidak terjadi. Jadi sebenarnya ini memang ini ada dua sisi dari kehendak iblis ini. Kehendaknya adalah agar Yesus mati supaya tujuan keselamatannya gagal melalui Yudas Iskariot. Tapi juga dia menghendaki ketika dia menyatakan dia mau mati, menghendaki jangan sampai mati. Dilarang. Dilarang bukan karena dia tidak menghendaki Yesus mati. Dilarang dengan membuat Petrus itu dicobai untuk menghalang-halangi karya itu supaya tidak terjadi, agar penebusan itu gagal. Gitu. Jadi kalau gitu apa yang dikehendaki iblis? Yang dikehendaki hanya untuk menghancurkan. Pada akhirnya penyaliban itu bukan kehendak iblis, bukan kehendak Kristus. Iblis tidak mau Yesus disalibkan. Intinya. Maka dia menggunakan cara trik macam-macam. Sebab dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, ayat yang ke-8. Mulai ayat 78. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini. Yang dimaksud penguasa dunia ini adalah para pengikut-pengikut roh jahat ini. Para pengikut iblis, ya. Terus? Yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Kalau mereka mengenal bahwa kematian Yesus adalah merupakan kehancuran dirinya sendiri, maka mereka tidak akan memakai orang-orang ini untuk menyalibkan Yesus. Jadi ada dua hal di sini. Dari kacamata kemesiasan seorang Yahudi yang dianggap hanya raja biasa, maka dia menghalanginya melalui Yudas, supaya orang Yahudi tidak percaya dari Mesias, bahwa dia itu Mesias. Maka dengan dia mati disalib, maka orang Yahudi akan mengatakan tidak mungkin lah, Mesias kan datang untuk menghancurkan orang Romawi, masa malah disalibkan orang Romawi. Nah itu akhirnya orang Yahudi dibuat untuk tidak percaya dengan cara itu. Tapi dengan cara mencobai Petrus, melarang dia disalibkan, sebenarnya dia tidak menghalangi agar karya penebusannya tidak terjadi. Karena meskipun mereka tidak tahu efek daripada apa yang mereka lakukan, tapi mereka merasa ada ketakutan terhadap apa yang dilakukan Yesus ini. Takut akan dihukum ini dan itu dan lain-lain. Maka dia menggunakan dua cara yang berbeda untuk menghalangi tujuan kemesiasan Yesus secara manusia melalui Yudas, dan tujuan kemesiasan Yesus sebagai sang penebus melalui Petrus. Begitu ya. Nah, Daniel, saya kira itu dulu jawaban dari Romo. Kiranya Tuhan memberkatimu. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.